Yesiel 36 itu di ayat 1 sampai 38 mengisahkan secara ringkas bagaimana bangsa yang begitu menentang ketetapan-ketetapan Tuhan, ya, kemudian banyak melanggar hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan, kemudian mendapat hukuman yang cukup luar biasa. Namun yang akan saya lihat ajak dari makna pujian yang dinaikkan oleh paduan suara, saya akan ajak kita bersama baca mulai dari ayat 16 sampai dengan 28 saja. Kalau tidak keberatan untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, mungkin agak lama, tapi saya saja yang akan bacakan supaya cepat ya. Yehezkiel pasal yang ke-36, mulai ayat yang ke-16. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang yang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa, di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. 24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang kuat. Ya, hati yang taat, maaf ya. Rohku akan, 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Satu alur cerita yang sebenarnya sudah tidak asing, ya. Kita melihat bahwa bagaimana amarah Tuhan terhadap bangsa ini, kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi di dalam Tuhan menghukum mereka juga, kasih Allah itu sebenarnya lebih besar daripada murkanya. Ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena saya ingin mengajak kita fokus saja di 3 ayat terakhir, 26, 27, dan 28. Di ayat yang ke-26 di sana dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, di sini kita melihat satu anugerah Tuhan kepada umatnya, dia akan memberikan hal-hal tersebut. Namun yang sering kali terjadi dalam pola berpikir kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada firman Allah, lalu kita menganggap ini semua diberikan, iya, tetapi tidak usah perlu respons dari diri kita. Ya, seringkali berpandangannya seperti itu. Terlebih lagi kita sudah ada di dalam ruangan seperti ini, termasuk saya. Ya, tidak disangkali, termasuk saya ada di dalam ruangan ini dan kita bersama. Lalu seolah-olah segala sesuatu yang Tuhan janjikan, hal-hal yang baik, pasti kita akan peroleh. Begitu saja. Ya, saya beri gambaran, kita sama semua yang ada di dalam ruangan ini. Ya, kita sama semua. Dalam artian takaran dalam kehidupan rohani. Tetapi kalau kita membaca kembali secara pelan cerita ini, dan nanti ada ayat-ayat berikutnya yang saya coba kaitkan di sana. Satu hal yang terpenting dari kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan sediakan semuanya. Kasih karunia, anugerah Tuhan sediakan semuanya. Sampai kematian Yesus di kayu salib yang kita peringati beberapa waktu lalu pun Tuhan sediakan semuanya. Tapi coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah itu untuk saya? Ya. Oh iya, pasti, karena saya Kristen. Tapi apa substansi sesungguhnya dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus itu, yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Di mana pada saat manusia jatuh dalam dosa, kemudian berusaha secara kekuatan sendiri untuk menutupi dosanya, tidak bisa. Lalu Allah ambil inisiatif membuatkan pakaian dari kulit binatang, darahnya tertumpah disembelih, kulitnya diambil, itu ribuan tahun ke depan gambaran daripada Yesus mati di kayu salib. Lalu semudah itukah itu? Saya tidak ingin mempersulit kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita mengikuti cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab ini, ya, bagaimana ia mau manusia merespons. Ya. Kita harus bertindak, berinisiatif dari diri kita sendiri untuk merespons apa yang Tuhan sediakan. Ambil contoh di ayat 26 itu dikatakan kita akan diberi hati yang baru. Kita akan diberi roh yang baru. Ya. Kemudian dikatakan di sana, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberi kepadamu hati yang taat. Diberi oleh Allah, disediakan begitu rupa. Lalu kita terima semua itu ya dan amin di tempat ini. Tetapi apakah kita jalani itu semua? Ya, apakah kita sudah lakukan itu semua dalam pola kehidupan keseharian? Bangsa ini adalah bangsa yang dibela Tuhan begitu rupa. Mereka berseru, berkeluh kesah kepada Tuhan. Sakit di perbudakan Mesir, doanya didengar Tuhan, dibawa keluar. Ya, Tuhan bela, Tuhan tolong. Dikejar sedemikian rupa oleh bangsa Mesir, Tuhan lepaskan. Minta makan di tengah perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan sediakan. Mulai dari roti mana, burung puyuh, dan lain sebagainya. Kemudian mereka haus, Tuhan sediakan air. Kurang apa? Tetapi kenapa bangsa ini masih dikatakan bangsa yang tegar tengkuk? Menjadi pertanyaan buat kita semua, harusnya.
Lalu di ayat yang ke-27, nanti saya akan rangkai secara menyeluruh. Di sana dikatakan, rohku, kata Tuhan, sekali lagi saya tekankan di sini penting karena tema kita adalah penuhlah dengan Roh Kudus. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan, nah ini responsnya, melakukannya. Sudahkah itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Tetapi melakukan perintah, melakukan ketetapan, melakukan hukum Tuhan bukan karena kita bisa membaca, bukan karena kita bisa mengerti, bukan karena kita bisa memahami, tapi apakah sudah benar-benar tunduk di bawah pimpinan daripada Roh Allah yang lebih mengerti tentang itu semua. Gereja dikatakan sejak saya sekolah minggu, Tuhan Yesus sudah hampir datang. Tapi sampai hari ini tidak datang-datang. Lalu Paulus menulis dalam surat-suratnya, muncul pengejek di mana-mana. Yang berkata bahwa mana Tuhanmu? Dulu bilang mau datang. Di sana bilang mau datang, di sini bilang mau datang. Tapi situasi dan kondisi tetap sama. Mereka tidak mengerti bahwa situasi dan kondisi berubah. Malam kemarin, sore, tiba-tiba hari Seninnya lagi ada di gereja Ketapang, saya dihubungi oleh seorang teman yang sudah sekitar 25 tahun, 30 tahun tidak berjumpa. Kemudian beliau langsung tanya, bisa nggak layani ibadah online? Pakai apa namanya itu, Zoom. Saya bilang ibadah apa? Ibadah mantan pemuda GPDI Ketapang. Siapa saja yang hadir? Oh banyak teman-teman kita yang lama. Jam berapa? Pukul 4 hari Sabtu. Saya pikir waduh pukul 4 hari Sabtu itu ada acara fellowship dengan remaja GPDI Keramat. Tapi ya karena ada permintaan seperti itu disertai dengan disodorkan beberapa poin-poin dan salah satunya itu yang membuat hati saya akhirnya menerima adalah sebuah pertanyaan. Saya catat di sini. Pertanyaan itu seperti ini. Apakah setiap umat Tuhan akan masuk dalam kesempurnaan gereja? Ya. Apakah setiap umat Tuhan akan masuk dalam kesempurnaan gereja? Nah dari kitab Yehezkiel yang saya coba kaitkan dengan pujian yang dinaikkan oleh paduan suara, Israel kurang apa disebut sebagai umat pilihan Tuhan? Ya, umat pilihan Tuhan. Tetapi kalau kita mempelajari banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan dalam pelajaran Alkitab di GPDI Ketapang, tempatnya oleh GPDI Kekeraso, Ketapang, Keramat dan Neo Soho, ya difasilitasi oleh pimpinan kita, Bapak Gembala, Bapak Wakil dan Ibu Wakil Gembala, belajar sedemikian rupa. Ternyata tidak semua umat Israel ini akhirnya menjalankan hukum, ketetapan, peraturan, undang-undang yang Tuhan mau. Bahkan nanti masuk masa 3,5 tahun aniaya khusus buat mereka. Ada waktu-waktu khusus buat mereka. Dan kita yang dicangkokkan ke pokok anggur itu hanya cangkokan, kita diberi kesempatan untuk juga memperoleh keselamatan itu. Tetapi Yohanes 3 ayat 16, saya gunakan ayat yang paling sederhana. Dia mengasihi seluruh dunia. Skopnya besar, ruang lingkupnya besar. Tetapi hanya yang percaya yang tidak binasa. Semakin kecil. Ya. Nah, kita yang ada di dalam ruangan ini adalah kita menyatakan diri sebagai orang-orang yang percaya. Tapi sampai sejauh apa konteks percaya itu terjadi dalam kehidupan ini? Tema di Natal, kalau tidak salah 2 kali Natal, 2 tahun kebelakang ini menuju gereja sempurna. Tema besar gereja, penuhlah dengan
Roh Kudus. Dan kesempurnaan itu hanya bisa kita capai kalau benar-benar Roh Kudus ini yang pegang peranan, ambil alih, menguasai. Saya gunakan bahasa tubuh tuh karena pengaruh daripada medis ya, hati dan pikiran. Selalu bilangnya begitu. Jadi seperti terpisah, hati dan pikiran. Padahal kalau dalam, saya tidak usah jabarkan terlalu panjang ya, nanti makan waktu. Bicara tentang labs itu ya bahasa aslinya, itu hati itu adalah pikiran. Itu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Ya, pikiran hati. Sering muncul dalam Alkitab seperti itu. Jadi dari situlah dilihat apakah benar-benar kita sudah percaya. Lalu indikasinya apa sebagai orang percaya? Dalam kitab Efesus pasal yang pertama, Efesus pasal 1, saya mulai baca di ayat yang ke-12. Iya, 12. Efesus 1 ayat yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sehingga kalau kita mau sederhanakan kalimat firman ini di ayat ini, kita menjadi orang percaya itu karena Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus. Start awalnya. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, mustahil kita bisa memahami bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mustahil. Lalu di sana dikatakan di ayat itu juga, kita dikatakan mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Waktu Yesus mau kembali ke sorga, Dia minta kepada Bapa penolong yang lain yang akan menyertai. Yohanes 14 ayat 16. Menyertai kita selama-lamanya. Lalu bagaimana cara penyertaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Dia hanya mendampingi saja, menemani saja, masuk di dalam kehidupan ini saja, atau mau lebih lanjut. Di mana di situ dikatakan di ayat selanjutnya dalam kitab Efesus ini, ayat yang ke-14 dari pasal yang pertama, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu jaminan. Ya. Yang menjadi jaminan kalau kita mengikuti instruksi, perintah, pimpinan, arahan, tuntunan darinya, itu jaminannya. Kita akan ada di jalur keselamatan. Waktu saya merenungkan juga secara pribadi untuk diri saya, bukan untuk orang lain, untuk diri saya. Apakah saya akan termasuk dalam kelompok gereja yang sempurna? Lalu ternyata firman Tuhan menghentar saya untuk berani berkata, belum tentu.
Lalu saya bilang, Tuhan untuk apa saya melayani Engkau? Masuk sekolah Alkitab, studi lebih lanjut lagi. Ya, mempelajari firman Tuhan. Mengeksplorasi buku-buku ini dan itu dan lain sebagainya. Untuk apa? Gitu. Kalau belum ada kepastian. Bapak Ibu saudara-saudari mau bukti. Firman Tuhan menegaskan itu. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat. Sebutlah Matius 25. Ya. Satu perumpamaan yang sudah tidak asing. Saya tidak usah bacakan lah supaya cepat. Pasti semua apalagi gereja keramat ini sangat keramat pasti tahu. Matius 25. Perumpamaan tentang 10 anak darah. Ya. 5 kategorinya apa? Bijak. 5 kategorinya nggak enak dong kalau 5 sini terus bilang pilih duluan bijak terus saya gini kayak 5 bijak, 5 bodoh. Yang membedakan mereka apa? Minyak. Yang bijak punya minyak. Yang bodoh enggak punya. Yang membedakan apa? Persediaan. Ya. Sehingga kalau kita tarik sebuah gambar dunia, kelompok manusia kalau ditinjau dari firman Tuhan hanya ada 2, domba dan kambing. Sebutlah domba ini 10 anak darah, punya minyak, gambaran daripada Roh Kudus, bagian atas. Lalu terpecah menjadi 2, 5 bijak, 5 bodoh. Yang bijak masuk ke ruang pernikahan, yang bodoh ada di luar. Yang 5 bijak, penuh dengan roh, punya persediaan, dalam penantian mempelai pria, mereka tidak masuk ke masa aniaya. Tapi yang bodoh masuk. Lalu ada yang berkata kepada saya, tapi yang bodoh itu diselamatkan gitu ya. Pernah satu tanya jawab juga yang tidak resmi, moderatornya ada di sini ya. Tapi tanya jawabnya saya nggak resmi, sudah selesai baru datang terus bertanya. Yang bodoh nggak punya persediaan. Lah mereka nggak selamat dong. Saya nggak katakan bukan tidak selamat. Selamat, tapi mempertahankan keselamatan untuk memperoleh keselamatan itu dengan darahnya sendiri. Ya. Kalau yang 5 bijak ini mempertahankan keselamatannya melalui darah Yesus. Nah kalau dianiaya dengan aniaya yang belum pernah terjadi, mampukah bertahan? Nah dari 5 yang bodoh ini, kelompok ini, terpecah menjadi 2 lagi. Yang mati, pasti mati mereka, kemudian akan ikut dalam kebangkitan pertama, kemudian nanti diangkat, bertemu dengan yang hidup, diangkat, lalu bertemu dengan mempelai pria. Tapi ada enggak yang tidak bertahan? Pasti ada. Kemana larinya mereka? Neraka. Jadi itu yang membuat saya berpikir, kita duduk di tempat seperti ini, ternyata masih bisa masuk di kelompok yang itu. Lalu penilaiannya seperti apa? Kan gitu. Nah di dalam pasal 25 Injil Matius itu, Bapak Ibu boleh baca, di sana ada tentang hamba yang baik dan yang jahat. Dan seterusnya ada. Kita akan melihat bagaimana sikap hidup secara pribadi. Kita terlalu memusingkan orang lain terkadang. Kemarin siapa ya yang di mimbar ini berkata kalau suka ini apa itu istilahnya orang Manado bilang? Apa? Kantata. Oh Carlota, apa itu? Ya. Nah, seperti itu. Terlalu sibuk dengan urusan-urusan seperti begitu. Tidak mau fokus, seakan-akan diri kita udah paling benar. Seakan-akan diri kita udah paling on the track. Nah mari kita duduk bersama di dalam satu ruangan loh. Apakah kita akan terus duduk bersama sampai menuju kepada gereja sempurna? Kalau nggak ketemu lagi satu dengan yang lain kan betapa sedihnya. Nah di sini peran daripada Roh Kudus.
Lalu sudah berbahasa roh, ditanya lagi saya, kalau sudah berglosolali, berbahasa roh, sudah cukup. Siapa bilang? Ya, bahasa roh itu merupakan tanda dari dipenuhkan Roh Kudus awal. Tapi bahasa roh juga merupakan karunia. Nah, kalau dia sudah merupakan karunia, bisa diartikan dalam bahasa yang dimengerti. Saya berpikir baik, tapi belum tentu itu baik versinya Tuhan. Saya berpikir benar, tapi belum tentu itu benar versinya Tuhan. Saya berpikir paling ini dan paling itu, tapi versinya Tuhan seperti apa? Mari kita sama-sama kembali ke sini. Firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 yang katakan, apabila roh kebenaran itu datang, ada di dalam kehidupan, dia yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu yang harus terjadi. Pada siapa? Pada diri kita. Gak usah lihat orang lain. Pada diri kita. Gitu. Kita berlomba-lomba sekarang di tempat ini. Satu dengan yang lain. Yang duduk di atas. Sayap kiri, sayap kanan. Belakang, balkon belakang. Di bawah. Kita berlomba masing-masing. Jangan terus kita pikir langkah saya, sikap saya, tutur kata saya, perbuatan saya, pikiran saya sudah benar. Versi Allah belum tentu. Ini yang harus hati-hati. Mari kita kembali ke firman Tuhan ini. Ya, cuman ini kebenaran yang kita punya, tidak ada yang lain. Amat mengerikan kalau melilik Kitab Ulangan pasal 29 ayat 29, coba boleh. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, bagaimana kalau masih ada hukum-hukum, peraturan, perundangan yang belum kita pahami? Apakah itu tidak tersembunyi? Lalu kita tidak butuh pribadi yang mampu mengajarkan. Yohanes 14 ayat 26. Penghibur itu, kalau ia datang, diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yaitu Roh Kudus. Gereja Tuhan jangan hanya jadikan Roh Kudus itu ornamen, ya, atau hiasan dalam kekristenan kita. Berbahasa roh, rasanya kita sudah ada di atas awan-awan, bahkan siap naik ke langit yang ketujuh, katanya. Bisa gagal? Bisa jatuh? Bisa? Bisa. Bisa. Tapi coba Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan pada petang hari ini. Kalau satu ruangan ini saja kita sepakat bersatu hati. Saya yakin dan percaya kemuliaan Tuhan akan keluar dari tempat ini. Tahun 80-an saya mengendarai mobil seorang diri dalam tugas masih sebagai seorang marketing sampai di kota Madiun. Kota yang saya tidak tahu seluk-beluknya. Cuman yang saya tahu ada bangunan berbentuk seperti gereja kita ini, lancip atasnya kemudian ada salib. Tetapi yang menarik saya ke sana pada hari itu adalah kenapa kok saya lihat seperti ada asap yang membumbung tinggi. Saya pikir kebakaran. Ternyata orang sedang beribadah di dalamnya. Semua orang-orang sederhana. Pagi itu peristiwanya. Subuh-subuh saya masuk di kota itu sedang menuju ke Surabaya dari Jawa Tengah. Yang B saya di Semarang. Saya belum jadi hamba Tuhan.
Shekinah glory itu, baru saya mengerti setelah beberapa tahun. Shekinah glory itu, di mana di dalam kemah tabernakel itu, dalam ruang maha kudus, ruang yang paling akhir, yang hanya bisa dimasuki oleh imam besar pada masa itu. 1 tahun 1 kali di atas tutupan gafirat itu, dipercikan darah yang sudah lolos QC. Tidak bernoda, tidak bercacat, tidak bercela, disitulah muncul hadirat Allah. Kita akan mau bisa itu terjadi untuk tahun-tahun sekarang, gereja menjelang akhir zaman, kenapa tidak? Kalau kita canangkan gereja sempurna, tentu sempurna juga hadirat Allah ada di tempat ini. Asalkan kita bersama mau dengan segala kerendahan hati. Terkadang harus merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Siapa saya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Waktu terima tugas ini juga saya tanya, adakah tema khusus yang harus disampaikan? Tetap katanya disampaikan oleh pimpinan, tetap dengan tema besar gereja kita. Banyak tentang Roh Kudus di Alkitab. Lalu apa yang harus saya sampaikan? Kalau Bapak Ibu nanti mau lihat catatan saya sedikit berbeda. Karena apa? Maunya Roh Kudus melalui pujian daripada paduan suara saya bercerita. Apa yang ada di dalam kitab Yehezkiel tadi. Aku akan berikan rohku dalam R huruf besar. Bukan huruf kecil. Coba kita kembali ke dalam kitab Yehezkiel kalau Bapak Ibu tidak percaya. Kita kembali ke kitab Yehezkiel tadi ya. Pasal 36. Saya ingin menegaskan saja. Pasal 36 di ayat yang ke-27. Karena kita harus paham firman Tuhan. Di ayat yang ke-26 saya bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru, perhatikan, dan roh yang baru di dalam batinmu. Tidak gunakan R huruf besar. Tapi di ayat yang ke-27, rohku kata Tuhan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Kenapa ini bisa jadi perbedaan? Tapi kalau lihat di terjemahan bahasa asli, sama, pneuma, sama ruah katanya. Sama-sama roh. Nah kita harus mempelajari keberadaan diri kita sebagai manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Pada saat baru dibentuk dari tanah liat, jadi. Kemudian Allah menghembusi nafas. Ya, masuk melalui hidung kita. Our nostril katanya bahasa Inggris. Agak keren sedikit lah. Ya. Roh Allah diberikan kepada manusia menjadi milik kita. Sehingga manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang punya roh. Dan itulah yang jadi R huruf kecil. Tetapi karena gagal kemudian di Kejadian pasal 3. Roh yang dari Allah itu tidak diberdayakan. Mereka masih tetap menggunakan pikiran sendiri nenek moyang kita. Oh enggak apa-apa. Ya, debat firman Tuhan kan terjadi sekarang di media sosial seperti ini. Banyak sekali. Itu di Taman Eden sudah terjadi. Antara ular dengan perempuan itu. Ular bilang enggak boleh makan seluruh pohon dalam taman ini. Perempuan itu bilang enggak. Seluruh pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya. Kecuali yang di tengah. Betul? Betul seperti itu? Salah. Tidak tepat. Ada yang senyum-senyum yang duduk-duduk di belakang karena sudah belajar dari PA. Tidak tepat. Karena yang dilarang Tuhan bukan yang di tengah taman. Kalau di tengah taman itu ada berapa pohon? Kalau saya bilang begini nanti 5 lagi. Ada 2. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Hanya 1 yang Tuhan larang. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon kehidupan tidak dilarang. Nanti kita belajar soal itu. Bukan karena saya hebat, bukan karena sekolah sekian belas tahun, bukan. Roh Kudus yang tinggal dalam diri ini. Roh Kudus yang menguasai dan mengendalikan.
Kalau kita berdoa nanti, beberapa waktu lagi akan doa 10 hari. Kita hanya minta tinggal. Masuk dalam hidupku. Tapi tetap kita tidak izinkan dia berkarya. Ngapain? Nongkrong, kongko-kongko di dalam diri. Mari saya kembali di bacaan itu. Rohku, ayat 27, akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohnya diberikan diam di dalam diri kita. Belum. Ini perjanjian lama. Tapi begitu memasuki perjanjian baru, jelas Injil Yohanes ajarkan kita. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13, roh itu berkarya, mengendalikan sepenuhnya pikiran kita. Tapi ada contoh-contoh dalam Alkitab, cuman nanti lain waktu. Saya takut semakin lama semakin dikupas semua, semakin panjang. Saya sebutkan saja, satu pribadi yang menggunakan roh yang Tuhan berikan di awal, R huruf kecil, untuk hidup di bawah pimpinan roh itu. Siapa dia? Daniel. 2 kali dalam kitab itu dikatakan Daniel lebih dari para pejabat tinggi raja, ahli-ahli. Karena apa? Roh ada di dalam dirinya. Dan roh itu dia berdayakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus yang sekarang Tuhan curahkan dalam kehidupan gereja akhir zaman ini. Tetap saja mau pakai R huruf besar atau dibesarin lagi atau lebih besar lagi cetakannya. Kalau kita tidak izinkan dia berkarya, kita tetap jalan dengan pikiran kita yang katakan saya benar, saya baik, saya sempurna, saya ini, saya itu. Tapi versinya Tuhan belum tentu. Masukkah kita ke dalam gereja sempurna? Hati-hati. Hati-hati. Mari kita hidup. Urus pribadi kita sendiri. Sudahkah atau belum? Sahabat saya pernah berkhotbah di tempat ini. Lalu dia katakan, dia ambil dari 2 Petrus. Saya ingat sekali. Pasal yang ketiga mulai ayat 11. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena dunia ini akan dibinasakan bukan dengan air, tapi dengan api. Dan unsur-unsur yang paling kecil hangus. Kalau dengan air, unsur yang kecil masih bisa hidup. Tapi kalau dengan api, tidak ada yang tersisa. Pada malam hari ini atau pada petang hari ini, kita mau izinkan Roh Kudus itu berkarya. Bahkan sampai kita harus ditekuk olehnya, sampai tiarap sekalipun. Mau tunduk dan patuh? Jawaban ada di tangan masing-masing. Berkaryalah Roh Kudus di sini.